Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenny Philip dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ustadz Atmaja Subang, Prodi Akuntansi, dan sekarang saya berada di semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Lion Metal Works. Di mana untuk video ini dibuat itu untuk memenuhi tugas akhir saya, ya, dengan dosen pengampu Trisandi Eka Putri SE MSI. Nah, analisis laporan keuangan ini tidak seperti analisis laporan keuangan pada umumnya. Analisis kali ini hanya analisis sederhana. Nah, di analisis ini kita cuma menganalisis laporan-laporan keuangannya seperti penjualan, pendapatan utama perusahaan itu apa, dan pendapatan lain-lain itu apa, dan jenis-jenis tipe yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut. Nah, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini yaitu laporan yang menyajikan sebuah informasi aset perusahaan dan utang dan modal perusahaan. Nah, di mana laporan posisi keuangan ini menyajikan 4 informasi. Yang pertama ada aset lancar, aset tidak lancar, utang, dan modal. Nah, di sini ada aset. Terus yang kedua ada aset tidak lancar, dan yang ketiga itu ada ada utang. Utang juga dibagi dua, utang jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang ketiga itu ada ekuitas, yaitu modal. Nah, laporan posisi keuangan ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada report form atau laporan posisi keuangan yang ditampilkan secara vertikal. Nah, ini sebenarnya itu jenisnya report form di laporan keuangan yang sebenarnya, di mana bentuknya itu vertikal. Nah, cuman ketika dimasukkan ke sini berbentuk seperti annual report atau yang ke samping. Cuman bentuk asli dari laporan keuangan PT Lion Metal Works ini yaitu yang pertama posisi keuangannya jenisnya report form, yaitu vertikal, di mana informasinya itu disajikan secara berurutan dari aset ke utang dan ke modal. Nah, seperti yang kita lihat di sini, yaitu di aset lancar itu tersedia kas, yaitu aset-aset lancar yang bisa digunakan kapanpun, dan aset tidak lancar itu seperti aset-aset yang umurnya itu lebih dari 1 tahun atau tidak mudah dicairkan, atau juga tidak bisa itu dipakai tetap oleh perusahaan seperti tanah, bangunan, dan kendaraan. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga itu ada utang. Nah, utang juga dibagi dua, utang jangka pendek dan utang jangka panjang, di mana utang jangka pendek itu utang yang masa bayarnya itu kurang dari 1 tahun, seperti utang pajak, utang usaha, utang yang masih harus dibayar, uang muka pelanggan, dan utang dividen. Nah, lalu ada utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini utang yang dibayarnya itu lebih dari 1 tahun. Biasanya itu utang-utang seperti utang obligasi yang bertempo beberapa tahun seperti 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada ekuitas. Ekuitas ini berupa rincian informasi tentang modal pemilik, di mana biasanya di sini itu ada modal saham seperti ini, modal saham, misal saham yang diterbitkan oleh perusahaan itu berapa dan nominalnya itu berapa. Nah, misalnya seperti yang di sini 100 perak per saham. Nah, tinggal kita kalikan saja dengan di sini tertuliskan 2000 saham. Lalu modal ditempatkan di sektor penuh. Nah, tinggal kita kalikan saja 100 perak dikali 520, 160 ribu. Berarti itu modal sahamnya. Lalu modal juga bukan hanya modal saham, bisa dari modal lain-lain. Nah, terus kita masuk ke laporan yang kedua, ada laporan laba rugi. Seperti namanya, laporan laba rugi ini laporan yang menampilkan laba atau ruginya sebuah perusahaan. Nah, laporan laba rugi ini juga memiliki dua tipe. Yang pertama ada single tab dan ada multi tab. Dimana kalau single tab itu cuman ada berupa informasi penjualan atau pendapatan dan beban, dan penjualan itu disatukan, bebannya disatukan, lalu dikurangkan, dan itulah labanya. Nah, kalau untuk
PT Metalworks sendiri ini dia pakai jenis laporan laba rugi yang multi type, di mana penjualan dan bebannya itu dipisah-pisah seperti penjualan seperti ini beban usaha, laba usaha, beban lain-lain, dan ada laba sebelum pajaknya pastinya. Nah, seperti sini kan ada penjualan barang nih. Nah, ternyata pendapatan utama dari perusahaan ini itu berupa penjualan barang, nah penjualan produknya. Nah, lalu di sini ada beban pokok penjualan yaitu HPP. Nah, kita kurangkan. Nah, di sini terdapatlah laba kotor. Nah, kalau yang single tab itu nggak ada beban usaha atau penghasilan beban lain-lain, dia tuh langsung beban semua disatukan. Nah, berhubung ini multi tab, jadi dipisah-pisah. Ini beban usaha, lalu laba setelah beban usaha, lalu ada penghasilan atau beban lain-lain. Penghasilan tuh penghasilan, kan ini pendapatan utama itu dari penjualan. Nah, berarti pendapatannya selain dari penjualan seperti sewa atau dari saham, dia punya deposito atau tabungan. Nah, lalu ada beban lain-lain. Nah, beban lain-lain ini beban-beban yang tidak terduga seperti bunga itu yang tiba-tiba tidak direncanakan. Nah, lalu setelah kita mengurangi penjualan barang dan beban-beban, terdapatlah keuntungannya gitu, laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak ini yang merupakan hasil dari pengurangan laba bruto dikurangi oleh beban-beban usaha. Nah, setelah dapat, kita dikurangkan oleh beban pajak penghasilan. Nah, biasanya tergantung berapa persen yang sudah ditentukan. Nah, setelah dikalikan oleh berapa persennya, dapatlah segi nominalnya, lalu dikurangkan. Nah, lalu dapatlah laba tahun berjalan. Nah, ini juga belum termasuk laba yang real gitu, belum, karena pas di multi type ini ada bagian terakhirnya, yaitu pos-pos yang tidak biasa, di mana pos-pos ini itu pos-pos yang muncul tidak terduga seperti atau kebakaran atau penghasilan yang tidak terduga gitu, yang tidak biasa atau dalam keadaan spesial, bisa mengurangi bisa menambah. Nah, kita lihat di sini ternyata yaitu, nah ini imbalan kerja. Nah, ternyata di sini tuh menambah bukan mengurangi. Nah, jadinya 6 ini ditambahkan ini jadilah segini. Nah, inilah baru laba sebenarnya. Dan ini laba neto per saham itu laba per satu lembar sahamnya itu berarti 13 perak tuh. Lalu yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Nah, seperti namanya, ini cuma laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menjelaskan menambah atau mengurangnya modal tuh. Nah, di situ dijelaskan informasi-informasi yang apa saja yang mengurangi atau menambahkan modal gitu. Nah, seperti kita dilihat di sini, ternyata ternyata perusahaan Metalwork ini mengalami penambahan modal dari yang tadinya 1 Januari cuma 474,8 miliar menjadi 491 miliar pada saldo 31 Desember 2023. Nah, lalu yang keempat itu ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini laporan yang menampilkan informasi penerimaan atau pembayaran kas yang selama satu periode. Jadi semua pengeluaran kas itu dicatat dalam laporan arus kas ini. Kas itu digunakan untuk apa saja, dan apa saja yang menambah kas dan apa saja yang mengurangi kas itu. Nah, kita bisa lihat di sini laporan arus kas ini ada 3 jenis. Yang pertama, ada 3 jenis informasi yang terkandung: arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kalau operasi ini dari hasil operasi kayak penjualan atau operasi utamanya sebuah perusahaan. Nah, kalau dari investasi merupakan kita berinvestasi seperti menanam saham, menabung, atau deposito dan sebagainya. Lalu pendanaan itu kita seperti penambahan modal gitu. Jadi kita meminjam dari bank atau dari orang lain gitu. Jadi ada penambahan dari si kasnya, cuman bukan dari hasil operasi, yaitu dari pendanaan. Nah, ini kas dan setara kas pada akhir tahun itu merupakan saldo kas real yang ada pada akhir tahun. Jadi kas perusahaan tuh segini gitu di akhir tahun.
Nah, lalu selanjutnya itu ada PSAK yang digunakan dalam laporan keuangan PT Metal Works. Nah, eh, di sini yang pertama itu ada PSAK 16. Jadi PSAK 16 ini merupakan PSAK yang membahas tentang aset tetap. Jadi aset tetapnya si perusahaan Metal Works ini menggunakan aturan PSAK 16 dan PSAK 1. Jadi dia menggunakan PSAK 1 untuk penyajian laporan keuangannya. Lalu ada PSAK 25 kebijakan akuntansi. Jadi kebijakan-kebijakan akuntansi itu dia menggunakan PSAK 25. Nah, tentang pajak penghasilannya dia menggunakan PSAK 46 dan PSAK 2 untuk laporan arus kas, PSAK 60 untuk instrumen keuangan dan PSAK 7 untuk sewa. Jadi ini merupakan standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan PT Metal Works itu dalam laporan keuangannya. Nah, lalu selanjutnya ada penyusutan. Nah, penyusutan ini merupakan penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan Metal Works terhadap aset tetapnya. Jadi dia tuh menyusut ada 6 jenis yang dia susutkan. Yang pertama mesin dan peralatan pabrik dan kantor, kendaraan bermotor, instalasi listrik, bangunan dan prasarana, jalan dan fasilitas pendukungnya. Nah, di sini dari keenam ini semua mesin dan peralatan itu menggunakan saldo menurun ganda dengan tarif persen 25%. Nah, untuk peralatan pabrik dan kantor juga sama saldo menurun ganda dengan tarif 25%. Kendaraan sama juga saldo menurun ganda 50%. Instalasi listrik juga sama dengan tarif 5%. Nah, di sini yang berbeda cuman bangunan dan prasarana, yaitu dia menggunakan garis lurus karena bangunan itu pasti disusutkannya sama setiap tahunnya, tidak berubah. Tuh. Dengan tarif 5%. Nah, lalu yang terakhir ada jalan dan fasilitas pendukungnya selalu menurun ganda 5%. Nah, jadi ini merupakan penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan PT Metal Works setiap tahunnya, yaitu ada 6 jenis. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang analisis sederhana laporan keuangan PT Metal Works. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.